Meninggalkan dosa saja disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mustajabnya doanya. Jadi kalau saudara nih ya yang belum menikah, meninggalkan pandangan yang tidak terjaga, meninggalkan perbuatan karena Allah, itu pasti ada balasan yang besar sesudah itu. Apakah mungkin didatangkan jodoh yang terpelihara? Seperti yang pernah kita bahas, ada 4 ilmu wajib yang kita harus pahami. 4 ilmu kunci. Kalau kita berbuat baik, apa kuncinya? Ikhlas. Tanpa ikhlas, kebaikan yang dilakukan tidak akan membahagiakan, tidak akan mengangkat derajat, dan tidak akan menyelamatkan. Makanya orang yang tidak tahu ilmu ikhlas dan tidak bermujahadah memiliki hati yang ikhlas, dia tidak akan menikmati hidup ini. Tidak bisa. Karena Allah menyimpan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan pada keikhlasan. Yang kedua, kita pasti akan berbuat dosa, dan kuncinya apa? Untuk taubat. Kita ini tidak terancam oleh siapapun kecuali oleh dosa sendiri. Sehebat apapun ancaman orang, tidak akan merugikan kita kalau kita menyikapi dengan benar. Tapi yang pasti mengancam dan merugikan kita adalah zolam tu nafsi, dosa kita sendiri. Tapi dosa yang segera ditaubati, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi kegembiraan Allah melihat orang tobat itu luar biasa senangnya. Allah pencipta langit bumi melihat hambanya bergelimang dosa, dan kalau tobat itu bisa dicintai Allah. Orang bergelimang dosa, tobat nasuha, bisa lebih dicintai Allah dibanding dengan orang yang taat tapi jadi ujub dan takabur. Makanya hati-hati nih. Kita bisa taat tapi jadi ujub, merasa diri beda dari yang lain, kemudian jadi sombong, suka meremehkan orang lain. Lebih buruk posisinya dibanding dengan yang tergelincir berbuat dosa lalu tobat dengan sungguh-sungguh. Karena kalau sombong, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Makanya harus belajar tobat dan berusaha keras untuk bertobat. Yang ketiga, kita pasti akan selalu dapat nikmat dari Allah. Tapi nikmat dari Allah itu bisa jadi kebaikan, jadi keburukan. Kecuali yang punya kunci ketiga, yaitu syukur. Makanya kalau ada orang menderita, pasti bukan karena masalah, karena kurang bersyukur saja. Karena masalah itu lebih sedikit dibanding nikmat yang ada. Dan masalah itu pun pembuka nikmat yang lebih besar. Makanya kunci yang keempat adalah kalau ditimpa kemudaratan, apa? Sabar. 2 untuk menyikapi karunia Allah, takdir Allah. 2 untuk menyikapi perbuatan kita. Kita kan berbuatnya cuma 2 jenis, berbuat baik dan berbuat salah. Kalau berbuat baik kita ikhlas, ngangkat. Berbuat salah kita tobat, ngangkat. Untuk takdir Allah, perbuatan Allah, diberi nikmat kita syukur, fakana khairullah. Diberikan ujian kita sabar, fakana khairullah, baik bagi. Cuma 4 saja. Ada yang lebih tua dari saya tidak di sini? Coba tanya. Abah berapa usia? 62? Oh, setahun lagi, ya. Maksudnya setahun lagi 63. 4 saja yang terjadi itu. Berbuat baik, berbuat salah, dapat nikmat, dapat ujian. Nah, mana yang lebih banyak, karunia Allah atau cobaan dari Allah? Kan? Karunia Allah datangnya tiap apa? Tiap bulan, tiap minggu. Kan?
tiap saat. Dalam sesaat saja limpahan karunia itu tiada bertepi. Ini saraf mata saja, katanya sel mata saja ini 1,5 miliar sel yang dia harus memproses banyak hal, dan dia juga ada umurnya, dan setiap sel mata juga punya keperluan sel itu untuk makanan selnya, oksigennya, dan beres. Masya Allah. Baik, asyakur. Oh, asyakur. Kalau yang membalas jasa, asyakir. Kita lihat dalam surat Asy-Syura ayat 23. Wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, hasanatan najid lahu fiha husna, maka akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Nanti akan kita bahas ya. In tuqidullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu, wa yaghfir lakum, dan mengampunimu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. At-Taghabun ayat 12. Jadi begini hadirin, syakur itu kurang lebih seperti ini. Pohon yang besar rindang, pohon di hutan yang itu tumbuhnya dari tetesan air. Hanya tetesan air, tapi pohon menjadi besar, rindang, meneduhkan, berbuah, berbunga, berbuah, buahnya banyak. Padahal hanya tetesan air yang bisa menghidupkan pohon itu. Betul? Sangat tidak sebanding. Dari tetesan air jadi kayu, jadi buah-buahan, jadi rasa, manis, daun, tetesan air itu. Nah seperti itulah syakur. Sedikit tapi menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Ikan paus. Paus itu makanannya plankton, ikan-ikan kecil atau makhluk-makhluk kecil. Tapi oleh Allah dibuat dari yang kecil itu menjadi besar. Gajah, makanannya apa gajah? Apa batu-batu besar gitu? Buah-buahan besar? Apa makanan gajah? Daun kecil-kecil menjadi sebesar itu. Bison, rumput dimakan, dikunyah, jadi tanduk, jadi besar. Nah hadirin, kurang lebih seperti itulah. Ada amalan-amalan kecil, tapi oleh Allah Asy-Syakur dibuat sedemikian rupa pahalanya berlimpah-limpah, karena Allah Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Jangan hanya kebaikan, kita meninggalkan maksiat saja disyukuri itu oleh Allah. Mungkin pernah mendengar gua yang tertutup, yang ada 3 orang di dalam, tidak bisa keluar, lalu dia bertawasul dengan amal solehnya. Dia bertawasul amal soleh ini tidak disebutkan amalnya ke orang, tapi ke Allah. Dan di antara yang membuat doa itu mustajab sehingga batu itu bisa bergerak adalah ada orang yang bagian keuangan dia baru mau ngasih nolong ke wanita, asal wanita itu mau menyerahkan dirinya. Tapi menjelang terjadi perbuatan tercela, dia tidak jadi karena takut ke Allah. Si wanitanya mengatakan takutlah kepada Allah, dan dia meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa saja disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mustajabnya doanya. Jadi kalau saudara nih ya yang belum menikah, meninggalkan pandangan yang tidak terjaga, meninggalkan perbuatan karena Allah, itu pasti ada balasan yang besar sesudah itu. Apakah mungkin didatangkan jodoh yang terpelihara? Entahlah, pokoknya bekal banyak, atau diberi nikmatnya tahajud. Karena saudara jaga pandangan, aduh ini di HP ada yang menarik, tidak.
Nah Allah tahu perjuangan kita melek sebelah gitu. Ini ditutup, ini kebuka. Tapi hati ada takut ke Allah. Nah itu Allah tahu tuh perjuangan kita meninggalkan maksiat. Pengen marah, ditahan. Tidak. Kenapa kamu gak marah? Karena Allah gak suka saya marah. Nahan marah itu pasti ada balasan besar. Boleh jadi oleh Allah urusannya dibereskan. Kemudian dengan dia menahan marah diberikan nikmatnya ibadah, doanya mustajab. Lah kita berkumpul di sini nih. Ini boleh jadi karena kebaikan yang saudara lakukan atau maksiat yang ditinggalkan. Di kantor tadi ada peluang berbuat dosa, tidak. Tiba-tiba ada yang ngajak, bro, temenin saya yuk pengajian di sana. Dibonceng ke sini. Padahal tidak ada niat datang ke sini. Ada tidak yang tidak niat ke sini terus kesasar ke sini? Ada? Apa juga ya? Apa kenapa bisa ke sini? Ada apa itu ngumpul-ngumpul katanya? Enggak tahu ada pengajian ini ya. Allah yang ngatur. Mungkin Bapak tadi sudah berbuat baik dan dilipat gandakan, di antaranya dimudahkan dapat ilmu, dimudahkan memahami ilmu, dimudahkan mengamalkan ilmu, dan dimudahkan istiqomah, serta dimudahkan menyampaikan ilmu. Masya Allah. Bayangkan, ada orang sedekah, ada wanita tunasusila, ini hadis sahih ya, melihat seekor anjing menjilat-jilat pasir. Padahal dia, naudzubillah, perbuatannya tidak baik, suka berzina. Lalu dia tidak tega, dia turun ke sumur, ngasih minum seekor anjing. Allah Maha melihat, tidak ada orang yang lihat kecuali dia saja dengan anjing. Dan Allah Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Tahu apa hasilnya? Diampuni dosa. Makanya udahlah, hidup mah harus berbuat baik, tapi kuncinya lillahi ta'ala. Kita nyingkirkan dari ini, ada sampah nih, bahaya, amankan, gugur itu dosa. Itu tanda syukur Allah kepada kebaikan hamba. Senang kan? Jadi luar biasa. Kita berkumpul di sini boleh jadi nih karena kebaikan yang saudara lakukan. Mungkin tadi di rumah ada kucing, tadinya mau dikasih ekornya, tapi udahlah kasih kepalanya. Kucing bahagia. Ini kucing asli, bukan yang asalnya singa ya. Kan ada di rumah yang asalnya singa, sudah nikah jadi kucing. Ini yang asli. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin saudara pedagang, berapa nih? Sekian harganya. Saya nggak ada uang, nggak cukup kalau segitu, boleh nggak? Sok aja. Itu rela lillahi ta'ala, boleh jadi mendatangkan mustajabnya doa, anak jadi baik. Karena Allah tuh kalau ngebales tuh luar biasa sekali. Bayangkan ngasih minum seekor anjing, dosa bisa diampuni. Asal kuncinya memang ikhlas. Nah hadirin sekalian, setiap saat kita dalam pengawasan Allah, setiap saat Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Khabirum bima ta'malun, Maha teliti dengan apapun yang engkau lakukan. Jadi enak betul sebetulnya hidup ini. Tinggal berbuat baik yang banyak, sing ikhlas. Ini termasuk syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi lebih mudah hidup ini.